Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Perkenalkan, nama saya Nikita Bella Santoso dari Institut Injil Indonesia. Tema khotbah saya pada sore hari ini ialah Grace Only dari Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10. Bunga mawar yang bebal tidak mengizinkan seorang pun untuk merawat dirinya. Kemudian ia menjadi layu, ia menjadi kering, dan bahkan mati. Tidak ada pengharapan, tidak berguna, hanya menunggu waktu untuk dibuang dan dibakar ke dalam api. Namun kemudian sang langit melihat bunga yang telah layu dan kering ini. Ia menurunkan hujan untuknya. Bunga ini tidak suka karena setiap tetesan hujan membuat kelopaknya terasa berat. Kemudian rintihan hujan berganti menjadi hujan yang sangat deras. Bunga mawar ini merasa sangat amat kesakitan karena setiap kelopak, daun, batang, semuanya terasa tergores oleh tetesan hujan begitu deras. Bunga ini marah terhadap langit. Namun langit tahu yang terbaik untuknya. Langit tidak berhenti menurunkan hujan. Kemudian hujan pun mulai reda, langit pun mulai cerah. Bunga ini menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah dari dirinya. Batangnya mulai tegap, kelopaknya mulai bermekaran. Ia menyadari bahwa dirinya telah hidup. Bapak Ibu Saudara, begitulah kita, orang-orang berdosa yang seharusnya menerima hukuman Allah, namun kita diselamatkan oleh karena kasih karunia kebaikan Tuhan. Mari kita buka dalam Efesus 2 ayat 8-10. Firman Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Surat Efesus ditulis oleh Paulus ketika ia sedang di penjara Roma pada tahun 60 Masehi. Lewat peranan Titikus, surat ini dikirimkan kepada jemaat mula-mula di sana, tujuannya untuk menguatkan iman jemaat agar tidak terhasut atau terpengaruh oleh berbagai praktik penyembahan berhala. Salah satunya ialah Dewi Artemis yang adalah dewi kesuburan yang marak disembah pada zaman itu. Juga mereka melakukan penyembahan kepada kaisar. Dalam perikop ini, ayat-ayat sebelumnya membahas mengenai keadaan orang-orang berdosa yang kemudian diselamatkan karena kasih karunia kemurahan Tuhan. Paulus katakan dulu jemaat Efesus telah mati secara rohani karena pelanggaran dan dosa-dosa yang mereka perbuat. Mereka hidup dalam perzinahan, mereka serakah, hidup dalam penyembahan berhala, hidup dalam kebebasan dunia dan semua ragam dosa-dosa. Dan mereka telah diperbudak olehnya. Bapak Ibu Saudara, begitulah kehidupan kita dulu sebelum kita mengenal Kristus. Kita hidup jahat dalam dunia. Kita telah mati secara rohani, tidak bisa mendengar apa yang Tuhan katakan, tidak meresponi apa yang Tuhan katakan. Dan kita telah diperbudak oleh dunia, iblis, dan dosa-dosa kita. John Stott dalam bukunya mengatakan bahwa di luar berdiri dunia dengan semua kemegahannya, di dalam berdiri daging dengan semua hawa nafsunya, dan di belakang berdiri iblis yang memperbudak kita. Bapak Ibu Saudara, hal ini membuat kita otomatis berdiri di bawah hukuman Allah. Seharusnya kita dihukum. Namun ayat yang keempat dan yang kelima, Allah sekali lagi menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Allah membangkitkan kita yang mati, Bapak Ibu Saudara. Allah menghidupkan kita. Dan ayat yang ke-6, Allah berkata ia memberikan tempat kita bersama-sama dengan Kristus di sorga. Kita dulunya adalah budak, diangkat menjadi anaknya. Allah telah menunjukkan kekayaan kasih karunia yang berlimpah-limpah dalam hidup kita orang-orang berdosa. Ayat yang ke-8 dimulai dari kata sebab yang merupakan alasan Allah menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kata diselamatkan dari kata sesos menoi yang artinya memelihara, menyembuhkan, menjadikan utuh. Keselamatan yang dimaksud bukan hanya sebatas pengampunan dosa. Keselamatan yang dimaksud ialah pelepasan daripada kematian, pelepasan daripada kebudakan, pelepasan daripada hukuman Allah.
Galatia 2 ayat 16 firman Tuhan katakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman di dalam Kristus Yesus. Iman merupakan sarana untuk kita dapat menerima keselamatan daripada Allah. Iman merupakan sikap mau percaya dan merendahkan diri, merendahkan hati untuk menerima semua pemberian dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Ayat ini berbicara, kalimat selanjutnya dikatakan, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kata iman berasal dari kata pistis yang merupakan berjenis feminim, sedangkan kata itu berasal dari kata tuto yang berjenis netral. Maka kata itu dalam ayat ini bukan merujuk kepada iman yang sebagai pemberian Allah, namun merujuk kepada keselamatan yang Allah berikan kepada kita karena kasih karunia-Nya. Bapak Ibu Saudara, hal ini bukan berarti iman merupakan inisiatif manusia. Ketika orang percaya memperoleh iman, itu adalah pekerjaan dan pemberian daripada Roh Kudus sendiri. Sebelumnya Paulus mengatakan bahwa keselamatan ialah anugerah. Kemudian ia memperjelas bahwa itu adalah pemberian Allah. Sebelumnya Paulus katakan itu bukan hasil usahamu. Pada ayat yang ke-9 kita sama-sama baca. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Paulus sangat amat menekankan bahwa keselamatan yang kita peroleh bukanlah hadiah dari apa yang telah kita kerjakan, Bapak Ibu Saudara. Calvin dalam bukunya mengatakan orang yang memegahkan diri dengan menganggap bahwa ia memperoleh keselamatan karena jasanya adalah sama dengan mengatakan bahwa ia sendirilah yang menciptakan dirinya. Sebab keselamatan hanya didapat dari Sang Pencipta. Roma 11 ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Bukan seperti dunia kerja yang akan menerima gaji bulanan. Bukan juga seperti mahasiswa yang akan lulus dengan predikat terbaik saat kelulusan wisuda. Keselamatan yang Allah berikan kepada kita adalah cuma-cuma. Keselamatan adalah gift, bukan reward. Tidak ada usaha apapun, tidak ada inisiatif apapun, Bapak Ibu Saudara. Maka tidak ada alasan kita untuk kita dapat bermegah karenanya. Ayat yang ke-10 dikatakan, kata diciptakan berasal dari kata ketizo, yang berarti mencipta sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Berbeda dengan ciptaan biasanya, kali ini Allah menciptakan manusia yang baru menurut kehendaknya. Bukan seperti keturunan Adam yang hidup jahat dalam dosa, melakukan semua kejahatan, melakukan semua kebebasan dunia. Namun kita diciptakan di dalam Kristus untuk diperbaharui menjadi manusia yang baru. Tujuannya ialah agar kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Bapak Ibu Saudara, banyak orang ingin dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Punya karunia-karunia rohani, pelayanan di mana-mana, bikin KKR di mana-mana, banyak dikenal orang. Namun Bapak Ibu Saudara, apakah hidup kita sudah menjadi ciptaan dalam Kristus? Apakah kita sudah diperbaharui menjadi manusia yang baru? Atau jangan-jangan selama ini kita masih hidup dalam manusia lama kita? Kita nggak mau lepas dari dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara, pekerjaan baik tidak bisa kita lakukan kalau kita nggak lebih dulu diciptakan di dalam Kristus. Sebab firman Tuhan katakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dalam ayat ini, hal ini bukan berarti Allah baru mau mempersiapkan atau Allah baru mau merancangkan pekerjaan baik. Pekerjaan baik sudah Allah rancangkan bahkan dari dulu sebelum dunia diciptakan di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Pekerjaan yang baik, keselamatan adalah pekerjaan Allah dari awal sampai kepada akhirnya. Tujuannya ialah agar tingkah laku kita, kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan rancangan yang baik, mencerminkan sifat Kristus. Bapak Ibu Saudara, jemaat Efesus dulunya mati, diperbudak, dan berdiri di bawah hukuman Allah. Namun diselamatkan, dilepaskan oleh karena kasih karunia kebaikan Tuhan. Begitulah kita saat ini yang telah menjadi ciptaan baru. Bapak Ibu ingat ilustrasi yang saya berikan di awal khotbah saya? Sekarang bunga yang telah hidup itu menyadari bahwa langit terlalu jauh untuk ia memberikan hasil benihnya. Kemudian ia sadar bahwa tidak ada cara lain untuk dapat membalas semua kebaikan yang langit berikan kepadanya.
Ia kemudian melihat sekelilingnya, dan ia membuka kelopaknya untuk kupu-kupu boleh hinggap dan merasakan manisnya madu dalam dirinya. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita juga yang telah diciptakan menjadi manusia yang baru, mengalirkan kasih-Nya, melakukan pekerjaan-pekerjaan baik untuk kemuliaan nama Tuhan, sebab kita telah diselamatkan karena kasih karunia Tuhan, grace only. Tuhan Yesus memberkati kita semua.